Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Aprilianti Marpaung. Kakak dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini kakak akan membahas tentang apa itu transformasi geometri SMP kelas. Kakak akan memberitahu kompetensi dasarnya, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian indikator pencapaian, menjelaskan definisi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada suatu benda, melukis dan menentukan koordinat bayangan pada benda, hasil transformasi, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada koordinat kartesius. Kemudian tujuan pembelajarannya diharapkan siswa dapat menjelaskan definisi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada suatu benda. Diharapkan siswa dapat melukis dan menentukan koordinat bayangan benda, hasil transformasi, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi pada koordinat kartesius. Apakah kalian tahu apa itu transformasi geometri? Jika kalian belum tahu, maka simak video berikut ini. Transformasi geometri merupakan suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Nah, dalam matematika, transformasi sebuah bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi geometri yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pertama, translasi atau pergeseran. Kedua, refleksi atau pencerminan. Ketiga, rotasi atau perputaran. Yang keempat, ada dilatasi atau Apakah kalian tahu bahwa transformasi geometri ada di kehidupan kita sehari-hari? Contohnya, bercermin, main catur. Maka saat itu ada namanya transformasi geometri. Pertama, translasi atau pergeseran. Di sini kakak akan membuat tabel koordinat kartesius. Nah, ada sebuah segitiga yang kakak geserkan ke sebelah kanan, maka pergeserannya akan tetap. Itu dia namanya translasi. Nah, vektor translasi adalah AB. Jika bernilai positif, maka ia akan bergeser ke kanan atau ke atas. Kemudian, jika AB merupakan negatif, maka akan bergeser ke kiri atau ke bawah. Lihat contoh. Nah, titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 negatif 2. Tentukan hasil translasinya. Di sini kita harus memiliki tabel koordinat. Nah, titik A 4,5, kemudian ditranslasikan sejauh 3 negatif 2, maka A aksen 3,7. Kesimpulannya, A X, Y ditranslasikan menjadi A aksen X tambah AY refleksi pencerminan. Nah, apakah kalian pernah melihat ambulan? Apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa tulisan pada ambulan terbalik? Nah, di sini kita akan membahas tentang refleksi pencerminan, di mana
ambulan sengaja dibuat terbalik agar pengemudi di depannya saat melihat ambulan yang sedang membawa pasien akan bergeser untuk memberi jalan pada ambulan. Refleksi atau pencerminan memetakan setiap titik dari bangun dicerminkan terhadap setiap titik dan bayangannya mempunyai jarak yang sama dan terhadap garis pencerminan. Perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Bentuk bayangan dan gambar asli sama dengan posisi terbalik. Titik terhadap 4 garis berikut. Nah, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y. Contoh, carilah hasil pencerminan titik negatif 3, Y terhadap sumbu garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan negatif X. Kemudian kita buat dulu tabel koordinatnya. A negatif 3,2. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X, maka A aksen negatif 3, Contoh yang kedua, sumbu Y, di mana A negatif 3,2 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksen 3, Contoh, carilah hasil pencerminan titik A negatif 3,2 terhadap garis Y sama dengan X, maka refleksinya A aksen 2 negatif 3. Kemudian terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksen 2 negatif. Maka kesimpulan dari garis pencerminan sumbu X titik awal A negatif 3,2 bayangannya A aksen negatif 3, negatif 2. Kesimpulannya A X, Y pencerminan A aksen X, negatif Y. Garis pencerminan sumbu Y A titik awal A negatif 3,2 bayangan A aksen 3,2, maka kesimpulannya A X, Y A aksen negatif X, Y. Garis pencerminan garis Y sama dengan X titik awal A negatif 3,2 bayangan A aksen 2, negatif 3, maka kesimpulan garis Y sama dengan X A aksen Y, Y, X. Garis pencerminan Y sama dengan X A titik awal A negatif 3,2 bayangan A aksen negatif 2,3, maka kesimpulan garis Y sama dengan negatif X A X, Y A aksen negatif Y, negatif X. Apakah kalian pernah lihat kincir angin?
Ataukah kalian pernah naik biang lala? Kincir angin merupakan sebuah rotasi atau yang pertama, sudut rotasi, arah rotasi, sudut rotasi 0 sampai 360 derajat merupakan sudut istimewa. Arah rotasi positif berlawanan arah jarum jam. Jika searah jarum jam merupakan negatif. Titik pusat rotasi yaitu suatu titik koordinat X, Y. Jika tidak ditentukan maka titik pusatnya yaitu titik asal O 0. Contoh, titik A 3,2 dirotasikan terhadap titik O 0,0. Tentukan hasil rotasi dari titik A jika dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi 90 derajat 180 derajat. Nah, yang saat merotasikan terhadap 90 derajat, maka A aksen negatif 2,3. Yang kedua, jika berlawanan arah jarum jam dengan sudut rotasi 180 derajat, maka kesimpulannya rotasi dengan pusat O 0,0 dan berlawanan arah jarum jam, sudut rotasi 90 derajat A X, Y, rotasi A aksen negatif Y, X. Sudut rotasi 180 derajat A X, Y, rotasi A aksen negatif X. Yang keempat, dilatasi. Dilatasi atau perkalian dalam transformasi geometri ini adalah sebuah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Pengecilan, pembesaran, pengecilan dari bangun asli. Pusat dilatasi titik koordinat 0,0. Dilatasi perkalian faktor skala K, pusat dilatasi 0,0, maka X, Y dilatasi KX. Kemudian dilatasi dengan faktor skala K dan pusat 0, X, Y, KX, KY. Persegi panjang ABCD akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. A 0,0 didilatasi A aksen 0,0, B 0,2 didilatasi B aksen 0,4, C 4,2 didilatasi C aksen 8,4, D 0,2 didilatasi D aksen 8. Maka jika kita pisah antara persegi panjang ABCD dengan persegi panjang yang sudah didilatasi, maka persegi panjang ABCD memiliki 2 satuan, 4 satuan, sedangkan persegi panjang yang sudah didilatasi memiliki 8
lebar 4 satuan, panjang 81. Contoh, diketahui segitiga PQR memiliki titik sudut 1,2, Q 4,2 dan R 1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dan faktor skala A2, B negatif. Maka faktor skala 2 X, Y 2X, 2Y, maka P 1,2 didilatasi menjadi P aksen 2,4, Q 4,2 didilatasi menjadi Q aksen 8,4, R 1,4 didilatasi menjadi R aksen 2,8. Nah, seperti ini dia gambarnya. Kemudian faktor skala negatif 2 X, Y didilatasi negatif 2X, negatif 2Y. P 1,2 didilatasi P aksen negatif 2, negatif 4. Q 4,2 didilatasi menjadi Q aksen negatif 8, negatif 4. R 1,4 didilatasi menjadi R2, negatif 8. Kemudian, maka bagaimana PQR setelah didilatasi dengan faktor skala 2 dan negatif 2? Lanjut tugas. Ada 4 soal yang harus kalian kerjakan. Nah, yang pertama, tentukan koordinat titik A jika A aksen 13, negatif 20 merupakan bayangan A karena translasi B 10, negatif 7. 2. Titik B 3,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka B aksen adalah nomor 3. Titik B 8,5 dirotasikan sejauh 90 derajat terhadap titik pusat 0,0 berlawanan terhadap jarum jam. Nilai P aksen adalah koordinat bayangan titik C 9, negatif 6 didilatasi terhadap titik pusat 0 dengan faktor skala negatif 1/3 adalah dengan waktu 5 menit. Nah, kunci jawaban yang pertama, misalnya A sama dengan X, Y, maka 13 negatif 20 sama dengan XY tambah 10 negatif 7. XY sama dengan 12 negatif 20 dikurang 10 negatif 7. XY sama dengan 3 negatif 3. Nomor 2, misalnya A sama dengan X, Y, maka direfleksikan terhadap sumbu X. Hasilnya A X, Y, jadi B 3,2 direfleksikan terhadap sumbu X. Hasilnya B aksen 3 negatif. Yang ketiga, misalnya A, X, Y, A, X, Y dirotasikan terhadap sebesar 90 derajat pusat rotasi 0,0 dan titik asal X, Y. Hasilnya A aksen negatif Y, X. Jadi P 8,5 dirotasikan 90 derajat pusat rotasi 0,0, hasilnya P aksen negatif 5, 8. Misalnya nomor 4, misalnya A X, Y didilatasikan dengan pusat 0,0 faktor skala K.
titik asal X, Y hasil A aksen KX, KY jadi C 9 negatif 6 didilatasi dengan pusat 0,0 faktor skala negatif 1/3 hasilnya C aksen negatif 3,2